Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila rugi tolong gantikan, bila tak murung wajahnya berantakan. Selamat siang saya ucapkan, semoga harimu menyenangkan. Pertama-tama yang saya hormati kepada Ibu Dr. Siti Mariam Rohimah MPD selaku dosen pada mata kuliah profesi pendidikan serta teman-teman yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruang kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Rindiani Hayati dengan NPM 2050640. Di sini saya bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi tugas, peran, dan tanggung jawab seorang guru. Adapun kelompok saya ialah yang pertama Liani Hapsiah dengan NPM 2050619, yang kedua ada Anissa Nur Fitriani dengan NPM 2050626, yang ketiga ada Sofia Hoirunisa dengan NPM 2050630. Baik teman-temanku sekalian, langsung saja kita mulai pada sesi pertama, yaitu pembukaan. Sebelum itu, marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk pemateri pertama saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Liani Hapsiah Aprilian dengan nomor NPM 205060019. Saya akan menjelaskan pengertian guru. Guru adalah orang yang mendidik, mengadakan pengajaran, memberi bimbingan, menambahkan pelatihan fisik maupun non-fisik, memberikan penilaian, dan melakukan evaluasi berkaitan dengan satu ilmu atau lebih kepada para peserta didik. Selain itu, guru juga mempunyai definisi lain. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, guru adalah tenaga pendidik profesional di bidangnya yang memiliki tugas utama dalam mendidik, mengajar, membimbing, memberi arahan, memberi pelatihan, memberi penilaian, dan mengadakan evaluasi kepada peserta didik yang menempuh pendidikannya sejak usia dari melalui jalur formal pemerintahan berupa sekolah dasar hingga sekolah menengah. Yang kedua ada tugas guru. Keberadaan guru bagi suatu bangsa amatlah penting, apalagi suatu bangsa yang sedang membangun, terlebih bagi kehidupan bangsa di tengah-tengah perlintasan zaman dengan ekonomi yang kian canggih dan segala perubahan serta pergeseran nilai yang cenderung memberi nuansa kehidupan yang menuntut ilmu dan seni dalam kadar dinamik untuk dapat mengadaptasikan diri. Guru memiliki tugas-tugas baik yang terikat dengan dinas maupun di luar dinas dalam bentuk pengabdian. Selanjutnya ada peran guru. Yang pertama ada guru sebagai organisator. Dalam konteks organisator ini, guru memiliki peran pengelolaan kegiatan akademik, menyusun tata tertib sekolah, menyusun kalender akademik, dan sebagainya. Semuanya diorganisasikan agar dapat mencapai efektivitas dan efisiensi belajar mengajar yang signifikan. Yang kedua ada guru sebagai demonstrator. Sebagai demonstrator ini, guru hendaknya senantiasa menguasai bahan, materi ajar, dan senantiasa mengembangkan dan meningkatkan kemampuan yang dimilikinya. Dan yang ketiga ada guru sebagai pembimbing. Peran guru sebagai pembimbing ini harus lebih dipentingkan karena kehadiran guru di sekolah ialah untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang dewasa, yang cakap, terampil, berbudi pekerti luhur, dan berakhlak mulia. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Fitriani dengan NPM 205060026. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu peran guru sebagai pengajar. Yang keempat, yaitu guru sebagai pengelola kelas. Guru dalam peranannya sebagai pengelola kelas, learning manager hendaknya mampu mengelola kelas sebagai lingkungan belajar serta mengorganisasikan lingkungan sekolah. Pengelola kelas sebagai lingkungan belajar turut menentukan kontribusi sejauh mana lingkungan tersebut dapat menciptakan iklim belajar sebagai lingkungan belajar yang baik. Lingkungan yang baik bersifat menantang dan merangsang peserta didik untuk belajar, memberikan rasa aman dan kepuasan dalam mencapai tujuan. Lalu yang kelima, guru sebagai fasilitator. Guru memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar mengajar. Lingkungan belajar yang tidak menyenangkan, suasana kelas yang pengap, meja dan kursi yang berantakan, fasilitas belajar yang kurang tersedia, menyebabkan peserta didik ngantuk dan malas belajar.
Oleh karena itu, menjadi tugas guru sebagai fasilitator menyediakan fasilitas sehingga dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Lalu yang keenam, guru sebagai mediator. Sebagai mediator, guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan, karena media pendidikan merupakan alat komunikasi untuk lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. Lalu yang selanjutnya, yang ketujuh, guru sebagai inspirator. Sebagai inspirator, guru harus memberikan inspirasi bagi kemajuan belajar peserta didik. Persoalan belajar adalah masalah utama anak didik. Guru harus dapat memberikan petunjuk bagaimana cara belajar yang baik. Lalu yang kedelapan, guru sebagai motivator. Sebagai motivator, guru hendaknya dapat mendorong anak didik agar bergairah dan aktif belajar. Dalam upaya memberikan motivasi, guru dapat menganalisis motif-motif yang melatar belakangi anak didik malas belajar dan menurun prestasinya di sekolah. Lalu yang kesembilan, guru sebagai klimator. Sebagai klimator, guru berperan untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif dan menyenangkan. Yang selanjutnya, yang ke-10, guru sebagai inisiator. Sebagai inisiator, guru harus dapat menjadi pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran. Lalu yang ke-11, guru sebagai informator. Sebagai informator, guru harus bisa menjadi sumber informasi kegiatan akademik maupun umum. Lalu yang ke-12, guru sebagai evaluator setiap jenis pendidikan atau bentuk pendidikan. Pada waktu tertentu selama satu periode pendidikan, guru selalu harus mengadakan evaluasi atau penilaian terhadap hasil yang telah dicapai baik oleh pihak terdidik maupun oleh pendidik. Demikian pula dalam satu kali proses belajar mengajar, guru hendaknya menjadi seorang evaluator yang baik. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah tujuan yang telah dirumuskan itu tercapai atau belum, dan apakah materi yang diajarkan selalu cukup tepat. Semua pertanyaan tersebut akan dapat dijawab melalui kegiatan evaluasi atau penilaian. Lalu yang ke-13, guru sebagai kulminator. Sebagai kulminator, guru adalah orang yang mengarahkan proses belajar secara bertahap dari awal hingga akhir, kulminasi. Dengan rancangannya, peserta didik akan melewati tahap kulminasi, suatu tahap yang memungkinkan setiap peserta didik bisa mengetahui kemajuan belajarnya. Di sini peran kulminator terpadu dengan peran sebagai evaluator. Saya Sofia Khayunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran guru dalam pengadministrasian. Menurut Dharma Suryana tahun 2002 mengemukakan bahwa dalam lingkungan administrasi sekolah, peran guru sangat penting dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengordinasian, pembiayaan, dan penilaian kegiatan kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana, personalia sekolah, keuangan, dan hubungan sekolah dengan masyarakat. Partisipasi guru dalam administrasi sekolah sangat penting dan menjadi keharusan. Partisipasi yang dimaksud yaitu hendaknya ditafsirkan sebagai kesempatan-kesempatan kepada para guru untuk memberi contoh tentang bagaimana demokrasi dapat diterapkan untuk memecahkan berbagai masalah pendidikan. Proses demokrasi dan pengawasan sekolah-sekolah itu meminta waktu dan hanya dapat dicapai secara berangsur-angsur. Kebiasaan yang tradisional pada para petugas pendidikan dan para guru sukar sekali mengubah dan membuangnya. Nah, di sini ada beberapa hubungan dalam pengadministrasian seorang guru yang dapat berperan sebagai berikut. Yang pertama, ada pengambilan inisiatif, pengarahan, dan penilaian kegiatan-kegiatan pendidikan. Yang kedua, ada wakil masyarakat, yang mana guru berarti dalam lingkungan sekolah, seorang guru menjadi anggota suatu masyarakat. Yang ketiga, ada orang yang ahli dalam mata pelajaran. Yang keempat, ada penegak disiplin. Guru harus menjaga agar tercapainya suatu kedisiplinan. Lalu yang kelima, ada pelaksanaan administrasi pendidikan.
Yang keenam, ada pemimpin generasi muda. Masa depan generasi muda terletak pada tangan guru. Lalu selanjutnya ada peran guru secara pribadi. Peran ini dilihat dari segi dirinya sendiri atau self-oriental. Seorang guru harus berperan sebagai berikut. Yang pertama ada petugas sosial, yaitu seseorang yang harus membantu untuk kepentingan masyarakat. Dalam kegiatan-kegiatan masyarakat, guru senantiasa sebagai petugas-petugas yang dapat dipercayai untuk berpartisipasi di dalamnya. Lalu yang kedua ada pelajar dan ilmuwan, yaitu seorang guru senantiasa menuntut ilmu pengetahuan dengan berbagai cara. Setiap guru senantiasa belajar untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan atau juga mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga ada orang tua. Orang tua yaitu seorang guru mewakili orang tua murid di sekolah dalam pendidikan anaknya. Sekolah merupakan lembaga pendidikan sesudah keluarga, sehingga dalam arti luas sekolah merupakan keluarga. Guru berperan sebagai orang tua bagi peserta didiknya. Lalu yang keempat ada pencari teladan. Pencari teladan yaitu seseorang yang senantiasa mencarikan teladan yang baik untuk peserta didiknya, bukan untuk seluruh masyarakat. Guru juga menjadi ukuran bagi norma-norma tingkah laku. Lalu yang kelima ada pencarian keamanan. Pencarian keamanan yaitu seseorang yang senantiasa mencarikan rasa aman bagi peserta didik. Guru menjadi tempat berlindung bagi peserta didik untuk memperoleh rasa aman dan kepuasan di dalamnya. Selanjutnya ada peran guru secara psikologis. Peran guru secara psikologis yaitu guru dipandang sebagai berikut. Yang pertama ada ahli psikologi dalam pendidikan. Ahli psikologi yaitu petugas psikologi dalam pendidikan yang melaksanakan tugas-tugasnya atas dasar prinsip-prinsip psikologi. Lalu yang kedua ada seniman dalam hubungan antar manusia atau artist in human relation, yaitu seorang yang mampu membuat hubungan antar manusia untuk bertujuan tertentu dengan menggunakan teknik tertentu, khususnya dalam kegiatan pendidikan atau pembelajaran. Lalu yang ketiga ada pembentukan kelompok sebagai jalan atau alat dalam pendidikan. Lalu yang keempat ada kolektif agen, yaitu seorang yang mempunyai pengaruh dalam menimbulkan pembaharuan. Sering pula peran ini disebut sebagai inovator atau pembaharuan. Lalu yang kelima ada petugas kesehatan mental atau mental hygiene worker, yaitu seseorang yang bertanggung jawab terhadap pembinaan kesehatan mental, khususnya kesehatan mental peserta didik. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kompetensi serta profesi guru. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 10 Ayat 1 dikatakan bahwa kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Yang pertama, kompetensi pedagogik yaitu kompetensi seorang guru dalam memahami peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, pengembangan peserta didik, dan evaluasi hasil belajar peserta didik untuk mengaktualisasi potensi yang mereka miliki. Yang kedua, kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kompetensi profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum, mata pelajaran di sekolah, dan substansi keilmuan yang menaungi materinya. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua, wali atau peserta didik, dan masyarakat sekitar. Menurut Sudarmanto 2009 halaman 45, kompetensi adalah atribut untuk meletakkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas baik dan unggul. Atribut tersebut meliputi keterampilan, pengetahuan, dan keahlian atau karakteristik tertentu.
Tanggung jawab guru dan unsur pendidikan lainnya bukan hanya sekedar dalam hal mengajar atau memajukan dunia pendidikan di sekolah, di tempatnya bertugas, tapi juga bertanggung jawab untuk mengajak masyarakat di sekitarnya untuk ikut berpartisipasi dalam memajukan pendidikan di wilayahnya. Selanjutnya yaitu tanggung jawab seorang guru, antara lain yang pertama tanggung jawab intelektual. Tanggung jawab intelektual ini di mana guru diwujudkan melalui penguasaan materi, pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum, mata pelajaran di sekolah, dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Yang kedua ada tanggung jawab profesi atau pendidikan. Tanggung jawab profesi atau pendidikan ini biasanya diwujudkan melalui pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Nah, yang ketiga ada tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial ini biasanya guru diwujudkan melalui kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Yang keempat, tanggung jawab moral dan spiritual. Nah, tanggung jawab spiritual dan moral diwujudkan melalui penampilan guru sebagai makhluk beragama yang perilakunya senantiasa tidak menyimpang dari norma agama dan moral. Yang kelima, tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab pribadi diwujudkan melalui kemampuan untuk memahami dirinya, mengelola dirinya, mengendalikan dirinya, dan menghargai serta mengembangkan diri. Nah, dari pemaparan yang dapat kami sampaikan dapat disimpulkan, guru selalu memahami dan melaksanakan tugas, peran, dan tanggung jawab dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional dan mencapai tujuan pendidikan nasional. Efektivitas dan efisiensi belajar individu di sekolah sangat bergantung kepada tugas, tanggung jawab, dan peran guru. Guru di sekolah adalah pendidik, tugasnya membimbing dan mendampingi siswa agar kelak dapat hidup mandiri. Dalam pendidikan formal, guru adalah pemimpin di dalam kelas yang bertanggung jawab tidak hanya terhadap perbuatannya, tetapi juga terhadap perbuatan orang-orang yang berada di bawah perintah dan pengawasannya, yaitu peserta didik. Bahwa tugas utama seorang guru dibedakan menjadi 3. Yang pertama tugas profesi atau profesional, tugas kemanusiaan, dan tugas kemasyarakatan. Peran guru dikelompokkan menjadi peran guru dalam proses belajar, mengajar, peran guru dalam pengadministrasian, peran guru sebagai pribadi, dan peran guru sebagai psikologis. Kompetensi guru profesional dibedakan menjadi 4 kompetensi. Yang pertama, kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial. Tanggung jawab guru dikategorikan dalam 5 macam, yaitu tanggung jawab intelektual, profesi, sosial, moral, spiritual, dan tanggung jawab pribadi. Seperti kalimat, siswa tidak membutuhkan guru yang sempurna. Siswa membutuhkan seorang guru yang bahagia. Siapa yang akan membuat mereka bersemangat untuk datang ke sekolah dan menumbuhkan kecintaan untuk belajar. Serta, menurut Ki Hajar Dewantara, jangan setengah hati menjadi guru karena anak didik kita telah membuka dengan sepenuh hatinya. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok 1. Bagi rekan-rekan atau teman-teman yang ingin menanyakan pertanyaannya, silakan tanyakan di forum yang sudah disediakan.
Saya sebagai moderator serta kelompok 1 memohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.